Kalau Siska agak berbeda ya. Beda dengan waktu awal kita bertemu. Beda. Beda sekali. Kurang ajar. Kayaknya dia benar-benar ngenalin gue. Jo! Terima kasih. Saya senang bisa berkenalan dengan Bapak. Gimana? Udah beres semuanya? Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Agar tidak mencurigakan, saya beri racun pada Siska yang bisa mematikannya secara perlahan-lahan. Tetapi pasti. Gue suka sama lu, Oscar. Thank you ya. Thank you banget. Racun yang ada di dalam tubuhnya sulit untuk dinetralisir. Di hari Lebaran ini, saya ingin minta maaf sama kamu. Saya selalu berusaha untuk ngertiin kamu dan maafin kamu, sis. Tapi ada satu yang selalu mengganjal dalam hati saya. Sejak kamu hamil, sikap kamu berubah. Dan rumah tangga kita jadi berantakan. Saya juga mulai berpikir, jangan-jangan yang diucapkan sama saudara kembar kamu itu betul. Bahwa kamu bukan Siska yang sebenarnya. Dengan saya. Gimana saya mau percaya sama kamu? Sikap kamu sekarang berubah. Ted, kalau kamu ingin membuktikan yang mana Siska sebenarnya, saya berani menukarkan diri saya dengan Rizka. Saya rela di penjara daripada saya harus kehilangan kepercayaan dari orang yang saya sayangi. Jadi, kalau kamu mau, silahkan kamu hubungi polisi besok. Biarin saya di penjara, saya nggak apa-apa. Asal itu bisa bikin kamu bahagia. Yang bisa membuat saya bahagia adalah kamu mau berubah. Udahlah, kita lupain ini semua, ya. Dan saya maafin kamu. Sekarang kita makan. Setelah itu kita siap-siap. Kita pergi silaturahmi ke rumah keluarga dan rumah teman-teman kita. Sekalian kita juga bisa pergi ke rumah teman kamu, si Indah, ya? Indah? Saya baru aja ditelepon oleh Indah, Ted. Dia bilang kalau dia harus mendadak pulang ke kampung halaman suaminya karena dia mau lebaran di sana. Gimana dong? Riko, ayo Riko, lekas ganti pakaian kamu. Kita akan pergi sekarang. Pergi? Pergi kemana, Kak? Kita akan pergi ke rumah Kak Teddy. Kita silaturahmi. Sekalian kakak akan kenalkan kamu dengan Sandra. Dan kakak yakin, Sandra yang adiknya Kak Teddy merupakan pasangan kamu yang paling cocok. Kak, aku nggak bisa. Riko, kakak kamu ini sedang berusaha untuk membahagiakan kamu, jadi kamu jangan pernah banyak membantah. Ngerti kamu? Kak, aku ada janji sama Sinta. Aku mesti pergi sama dia, Kak. Kira-kira berapa lama lagi masa krisisnya lewat, Dok? Besok atau lusa, mudah-mudahan pasien ini akan bisa sadar. Saya harap begitu. Dok, dia siuman. Alhamdulillah. Gimana saya? Siska, kamu
kamu ada di rumah sakit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang barusan terjadi denganmu adalah suatu perjuangan. Perjuangan untuk membuktikan kebenaran. Ya. Ada seseorang yang berusaha untuk membunuhmu dengan cara memberikan racun pada makananmu. Astagfirullahaladzim. Kamu istirahat saja. Aku nggak mau berantem sama dia, tapi dia selalu memulai. Semua perkataannya aku turutin. Ajakannya, larangannya, perintahnya. Kecuali apa, Rick? Dia melarang aku berhubungan dengan kamu. Dan bahkan, dia ingin menjodohkan aku dengan adik rekan bisnisnya. Tapi kamu jangan khawatir. Secepatnya, aku akan menikahi kamu. Tapi kakak kamu kan, Peduli setan dengan kakakku. kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Rick. Biar bagaimanapun, dia tetap kakak kamu. Kalau dia nggak setuju, berarti pernikahan kita tidak direstui. Pokoknya, dengan cara apapun, aku akan tetap menikahi kamu. Kalau dengan cara seperti ini, aku yang nggak setuju. Sinta, aku nggak mau kehilangan kamu. Seharusnya kalau kamu sayang sama aku, kamu bisa ngeyakin kakak kamu kalau kita saling sayang dan siap berumah tangga. Bukan malah ambil keputusan gegabah kayak gini. Oke, kalau kamu nggak ingin nikah dengan aku, berarti memang kamu pengen kehilangan aku. Kasusmu semakin jelas. Pihak kepolisian pun menjadi saksi mata langsung kalau ada orang yang mau membunuhmu. Saya harus kuat. Saya harus kuat dan sabar untuk menjalani ini semua. Saya yakin di balik semua kejadian ini ada hikmah kebaikan yang akan saya dapatkan. Sekarang, kamu harus banyak istirahat. Tubuhmu masih lemah. Kalau kamu perlu apa-apa, saya ada di ruang tunggu. Ya. Terima kasih. Siska masih hidup. Gue kan udah bilang sama lo, James itu pengkhianat. Sekarang percuma aja gue bayar lo mahal-mahal tapi nggak ada hasilnya. Tenang, saya akan menyuruh orang lain untuk membunuh Siska. Udah deh, gue nggak butuh janji-janji basi lo. Heh, gue butuh hasilnya. Ngerti gak sih lo? Kamu harus percaya saya. Sekali saya berjanji, pasti saya tepati. Tapi saya perlu tambahan dana sebesar 25 juta rupiah. 25 juta? Gue dapet dari mana uang segitu banyaknya? Itu masalah yang harus kamu atasi. Saya tidak perlu tahu kamu dapat uang dari mana. Halo, Oscar. Siska, gimana keadaannya? Ya, lebih baik. Lagi baca apa? Nggak apa-apa, cuma iseng aja. Sis, Astagfirullah, Pak. Kenapa? saya tidak bermaksud untuk kurang ajar. Saya sayang sama kamu, Siska. Sayang sama kamu. Ngucap, Pak. Saya ini bukan muhrimnya. Dan saya ini perempuan yang sudah bersuami. Maafkan saya, Siska. Astagfirullah! Ya Allah. Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya harus kembali ke Jakarta dan ketemu sama Teddy. Tapi saya nggak punya uang. Gimana ini, ya Allah?
Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba gak bermaksud apa-apa. Hamba cuma mencoba untuk membuktikan kebenaran. Ya Allah, ampuni ya Allah. Halo? Selamat pagi Pak Teddy. Saya Adam dari asuransi Pak, yang tempo hari datang menemui Bapak. Oh, Mas Adam, apa kabar? Minta izin, maaf izin, maaf lahir batin ya. Apapun akan gue lakukan asal Oscar mau gemunuh Siska. Kalau perlu, gue bayar pakai tubuh gue. Pasti setua bangka itu ngiler ngelihat badan gue. Sebaiknya Pak Teddy menemui saya. Tanpa istri Bapak. Lebih leluasa kalau kita bicara berdua saja Pak. Ada masalah apa, Mas Adam? Saya ada sedikit data Pak, yang bisa membuktikan bahwa yang tinggal bersama Pak Teddy selama ini bukanlah Siska. Sial, ada aja yang ngalangin gue. Oke, baik. Kapan dan di mana kita bisa ketemu? Sorry. Gue nggak sengaja, sorry. Sorry. Lu bego banget sih, lihat-lihat dong kalau jangan punya mata nggak lo? Buku gue basah tuh gara-gara lo. Oke, gue minta maaf. Ntar buku lo gue gantiin ya. Resek lo. Teddy, kamu mau kemana sih? Saya mau ketemu sama teman saya. Ya, kamu mau pergi ya? Padahal saya lagi pengen berduaan aja sama kamu, Ted. Kita kan udah lama gak berduaan. Kamu mau kan ngebatalin janji kamu sama teman kamu itu? Nggak bisa, sis. Urusan ini penting banget. Saya pergi dulu ya. Oh. Jadi menurut kamu, saya dan anak yang sedang ada di kandungan ini gak penting? Oke, kalau kamu bilang gak penting, itu pasti gara-gara kejadian kemarin, ya kan? Kamu jadi lebih gak peduli sama saya. Kamu juga banyak curigaan sama saya. Oke. Saya nggak jadi pergi. Aku temenin kamu di sini. Gitu dong. Biar saya angkat. Halo. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Teddy? Siapa? Teddy. Salah sambung. Salah sambung ya. Siapa, sis? Salah sambung. Saya juga nggak tahu nyariin siapa. Kamu tahu sendiri kan? Sekarang banyak banget telepon yang ngaco, nggak jelas gitu. Makanya telepon kamu mana sih? Biar saya matiin aja deh. Kamu tahu sendiri kan? Daripada digangguin, mendingan kamu matiin aja. Lebih aman. Ya Allah, bagaimana ini Allah? Bantu hamba untuk membuktikan semua kebenaran ini. Hamba bingung. Udah selesai nelfon, Mbak?
Saya juga mau pakai telepon. Iya, silakan. Kamu lagi patah hati ya? Tahu dari mana? Dari buku yang kamu baca? Gak ada yang aneh kan? Lagian setiap orang yang pacaran pasti akan ngerasain sakit hati. Iya sih. Tapi jadi menurut kamu lebih baik kita nggak usah ada yang pacaran gitu? Itu sih pendapat orang yang apatis. Setiap orang di dunia kan udah diciptakan pasangannya masing-masing. Kenapa kita mesti takut pacaran? Iya juga ya. Sorry ya, gue duluan. Oke. By the way, thanks karena lo udah ganti buku gue yang udah lo basahin. Gak apa-apa kok. Dah. Saya sengaja datang dari Surabaya karena saya ingin supaya kita bisa bicara berdua saja. Saya ingin menanyakan hal yang sifatnya sangat pribadi, Pak. Oke, fine. Silahkan. Tanya saya apa aja. Baik, apa Pak Teddy benar-benar mencintai istri Bapak? Maaf Pak, saya lancang menanyakan hal ini. Saya memberanikan diri menanyakan hal ini agar kasus ini mudah terungkap, Pak. Terus? Secara fisik dan wajah, Rizka dan Siska sama, Pak. Tapi saya yakin Pak Teddy sebagai suami Siska pasti tahu betul siapa Siska. Maksud saya bagaimana sikap dia atau kepribadiannya, Pak. Bukan hanya sebatas dari wajah. Apa Pak Teddy tidak pernah menaruh curiga bahwa selama ini yang tinggal bersama Pak Teddy bukanlah Siska? Saya mempunyai bukti yang pasti bisa membuat Pak Teddy yakin bahwa selama ini yang tinggal bersama Pak Teddy adalah Rizka, bukan Siska. Ini adalah hasil pembicaraan antara Rizka dan Siska yang kami sadar. Silakan, Pak. Rizka, ini saya Siska. Saya akan membongkar semua perbuatan yang pernah kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan di penjara? Mungkin sekarang enggak, tapi nanti. Karena sebentar lagi saya akan keluar dari sini. Kamu tahu, Suherman itu meninggal bukan karena dipukuli, tapi karena diracuni. Dan begitu tuntutan saya dibatalkan, saya akan kembali ke keluarga dan membeberkan semua kejahatan yang pernah kamu lakukan, biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Iya. Saya yakin yang di rumah itu adalah Rizka, bukan Siska. Bodoh. Seharusnya saya bisa membedakan mana yang istri saya, mana yang bukan. Jangan hanya menilai sekedar wajahnya saja. Iya. Saya harus bisa memaksa Rizka mengaku bahwa dirinya itu adalah Rizka. Selamat sore. Sore, Bisa ketemu dengan Pak Teddy. bapaknya lagi pergi, Pak. Kalau Ibu Siska ada. Bi, Halo. Selamat sore. kamu masuk ke dalam aja deh, Bi. Mau apa lagi kamu? Saya kan sudah bilang, jangan dengan seenaknya mengancam saya. Rizka, bukan itu maksudku.
Aku datang kemari bukan untuk mengancam kamu, tapi justru untuk mengajak kamu kerjasama. Kerjasama? Iya. Aku dan kamu masing-masing punya kepentingan. Jadi aku pikir aku dan kamu bisa mewujudkannya bersama-sama. Bagaimana? Assalamualaikum. Sudah lama, James? Tadi James udah lama nungguin kamu. Saya permisi ke dalam dulu. Mari Pak James. Iya. Ada perlu apa kamu ketemu dengan Siska? Bukan. Bukan. Aku datang kemari bukan untuk ketemu dengan Siska, tapi justru ingin menemui kamu untuk membicarakan masalah bisnis kita, Ted. Thanks God. Akhirnya lo mau juga ketemu sama gue. Jangan kegeeran lo. Gue mau ketemu sama lo karena ada yang mau gue tanyain sama lo. Pasti lo mau tahu informasi tentang hubungan Maya sama Joe kan? Oke. Kalau itu yang lo mau, gue kasih tahu. Kalau Maya sama Joe udah pacaran. Dan kayaknya mereka itu serius banget. Sorry ya, bukan itu yang gue mau tahu. Tapi gue mau tahu tentang om lo, Om Oscar. Om gue? Ada apa dengan Om Oscar? Setahu lo, cewek mana yang lagi deket sama dia sekarang? Cewek? Mai, kita tuh berteman aja. Kalau lu mengharapkan lebih dari itu, gue nggak bisa. Jo, gue sadar kok sama apa yang lu bilang. Emang lu pikir gue ngajakin lu kesini untuk ngajakin gue pacaran? Gue mau nawarin kerjaan. Kerja? Iya, ada temen gue, dia itu redaktur majalah remaja. Dia lagi butuh orang untuk bantuin riset fotonya. Terus gue ingat sama lo, waktu semester pertama lo kan suka foto-foto. Mau ya Jo? Makasih deh Mai, tapi kayaknya enggak deh. Lo nolak tawaran kerja gue karena lo masih curiga kan sama gue. Kalau iya justru lo yang gak konsekuen dengan apa kata-kata lo dong Jo. Katanya kita berteman, terus kenapa lo masih curigaan sama gue? Gue nawarin kerjaan lo kan atas dasar persahabatan Jo. Tanpa pamrih tau gak sih, susah banget ngomong sama lo. Mai. Gue bukan bermaksud menyinggung perasaan lo. Lo benar. Sebagai teman gue gak boleh curigaan. Maafin gue ya. Jadi lo mau? Iya, tapi gue gak punya kamera Mai. Gak masalah Jo. Om gue punya kamera, ntar gue pinjemin sama dia. Yang penting lo mau dulu, ya? Iya, makasih ya. Oke, sama-sama. Besok kita ke sana. Halo? Oscar, James itu bener-bener udah kelewatan mojokin gue. Dia tuh udah nggak mempan lagi pakai omongan. Lo tahu, sebelum dia dibayar dia terus-terusan ngincer gue. Keadaan udah semakin genting. Lo harus cepet-cepet membereskannya. Gimana sih? Rizka, semakin cepat kamu memberikan tambahan yang saya minta, semakin cepat pula saya menyingkirkan keduanya, Riz. Oke, gini. Lo boleh minta apapun selain uang. Lo boleh minta apapun. Gue bisa kasih imbalan yang lain deh. Tawaran yang sangat menggiurkan. Saya tunggu kamu malam ini di rumah saya. Malam ini? Gila kali lo ya. Gue gak bisa keluar malam-malam. Siang aja gue keluarnya susah. Apalagi kalau keluar malam. Kalau Teddy sama Sandra ngeliat gue keluar malam-malam gimana? Gue harus ngomong apa? Itu bukan urusan saya. Kamu kan cerdik. Cari akal dong. Oscar, aduh, please dong. Besok aja kenapa sih? Baik. Ngurusin James besok siang juga.
Kalau sampai dia neror kamu urus saja sendiri. Oke. Tunggu. Gini. Aduh. Oke. Gue kesana malam ini. Tapi asal lo tahu ya, ini semuanya nggak gampang. Gue harus mikir pakai otak. Sialan. Gimana caranya gue keluar malam ini? Monyong. Permisi mas, numpang tanya terminal sebelah mana ya? Ke terminal. Wah, masih jauh tuh, Mbak. Emang Mbak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Kalau ke Jakarta masih jauh, Mbak harus naik kendaraan umum dulu. Rizka! Lihat, itu Rizka, buronan kita. Cepat, informasikan ke pusat. Buronan sedang dicari, ada di sekitar lokasi Jalan Bojonegoro. Siap. Udah lama kita nggak ketemu, Riz. Kamu banyak berubah. Terakhir aku dengar kabar, kamu ketangkap di Jakarta waktu buron. Apa bener, Riz? Saya ini bukan Rizka. Saya Siska. Kamu gak usah main sandiwara depan aku, Riz. Aku tahu siapa kamu. Kamu ingat aku kan? Bagaimana saya mau ingat? Saya ini bukan Rizka, saya Siska. Sumpah. Ya udahlah. Kamu Rizka, kamu Siska. Itu nggak penting. Sekarang kamu ikut aku. Ayo. Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau ikut kamu. Ya udah. Kalau kamu mau ditangkap polisi, yang penting sekarang adalah kita mencari tempat yang aman. Biar kamu bisa cerita tentang diri kamu siapa sebenarnya. Gimana? Oke. Thanks banget ya, Ber. Lo udah mau bantu gue. Tapi janji, jangan sampai orang lain tahu tentang masalah ini. Lu tenang aja, San. Ini nggak akan bocor. Oke? Gue anterin pulang yuk. Nggak deh, makasih. Gue bisa naik taksi kok. Oke. Ya, makasih ya. Yuk. Dah. Dah. Selama ini Rizka tidak pernah cerita apa-apa tentang kamu. Sudah berapa lama kamu nggak ketemu dia? Setelah bertahun-tahun, baru sekitar tiga minggu yang lalu saya ketemu sama dia. Saya pikir waktu akan menyadarkan Rizka supaya dia nggak lagi berbuat kejahatan. Tapi ternyata... Sorry, aku nggak bermaksud bikin kamu sedih. Lalu, rencana kamu selanjutnya apa? Saya mau ke Jakarta. Ke Jakarta? Ke Jakarta tidak semudah apa yang kamu bayangkan, sis. Itu berarti kamu melawan bahaya. Karena kepolisian Surabaya pasti sudah mengontak kepolisian Jakarta agar buronannya tidak lolos begitu saja. Buktinya, sebelum kamu tampil di terminal, kamu sudah dikejar-kejar sama polisi di sini. Terus saya harus gimana? Aku ada ide. Mungkin ini cara yang lebih aman. Kita sewa mobil, lalu aku siap mengantar kamu ke Jakarta. Kamu serius mau nolong saya? Iya, aku serius. Karena aku tidak ingin membiarkan wanita secantik kamu sendiri dalam pelarian.
Bagaimana, San? Mau tau aja. Ini kan rumah gue. Mestinya gue dong yang nanya. Mau ngapain? Gue mau balikin buku lu. Kebetulan buku lu kebawa sama gue. Dan di dalamnya ada alamat lu. Jadi gue kesini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu bilang saya ini adalah Rizka. Tahu dari mana sih kamu, Ted? Nggak dari mana-mana. Saya udah lama curiga sama kamu. Kamu banyak berubah. Kamu tiba-tiba ngerokok. Kamu nggak pernah mau tidur sama saya. Dan lebih parah lagi, kamu sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas. Pertama saya pikir mungkin itu semua karena kehamilan kamu. Tapi saya yakin Siska yang saya kenal nggak akan mungkin berubah sedrastis itu. Ted, tapi orang kan bisa berubah. Saya juga nggak harus sama seperti dulu. Ted, kata hati kamu boleh aja bilang saya ini adalah Rizka. Tapi sumpah, Teddy, sumpah. Saya ini adalah Siska, istri kamu. Sekarang terserah kamu deh. Mau percaya kata hati kamu atau percaya kata-kata saya? Saya nggak tahu siapa yang harus saya percaya. Tapi saya minta bukti sama kamu kalau memang kamu benar-benar Siska. Teddy, itu bukan pertanyaan, tapi interogasi. Saya nggak terima. Lebih baik saya mati daripada kamu anggap sebagai penjahat. Sorry banget ya, kakak gue lagi ada masalah. Nggak apa-apa kok, gue bisa ngertiin. Nggak apa-apa kan? Lagian lain kali bisa ketemuan kan, dan gue juga udah punya nomor telepon lo, nanti gue telepon deh. Oke deh. Sorry Kasih ya. banget, sorry banget ya. Lepaskan saya! Lebih baik saya mati, Teddy, biarkan saya! Oke, maafkan saya! Siska? Kak Teddy! Biarin kamu nyakitin diri kamu. Kak Siska kenapa sih? Kak Teddy? Kalau kamu bawa kakak kamu ke kamar. Yaudah, yuk. Tenangin diri kamu, sayang. Kak. Maafkan saya. Bi, tolong buatkan teh hangat ya. Baik, Pak. Antarkan ke kamar. Astagfirullahaladzim. Baik, Pak. Tolong kabari kami terus, biar kami dapat mengikuti perkembangan. Iya. Pak Adang, polisi masih belum mendapatkan jejak Siska. Saya baru saja melihat TV. Kabar lepasnya Siska disiarkan di berita malam. Kalau sampai Amanda, maksud saya istri Suherman tahu, dia pasti akan langsung bertindak. Jadi pelacur itu lolos lagi. Pasti dia akan menghalangin kita lagi untuk mendapatkan uang asuransi Suherman. Iya, Mbak. Mestinya waktu dia sampai di Surabaya, Mbak biarkan saya bertindak. Bagas. Mbak kan sudah pernah bilang sama kamu. Pihak polisi dan pihak asuransi itu sudah tahu kamu itu adik Mbak. Jadi mereka itu pasti tidak percaya dan pasti curiga kalau kamu tuh selalu berkeliaran. Tapi sekarang justru kita kayaknya harus lebih cepat bertindak dibanding polisi. Iya, serahkan pada saya, Mbak. Kita gunakan akal-akalan untuk menghabisi Rizka. Setelah itu kita tuntut perusahaan asuransi untuk segera mengeluarkan uang klaim Mas Suherman. Bagus. Kamu urus semuanya, Gas. Dan Mbak mau agar semuanya cepat selesai. Oke. Sekarang juga akan saya kerahkan semua teman-teman saya untuk mencari tahu di mana Rizka berada sekarang. Bertentangan dengan hati saya, Bu. Saya sayang sama Riko dan mau menikah dengannya. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Kamu harus ajak bicara dia baik-baik dong. Biar dia tahu bagaimana perasaan kamu. Saya mau, Bu. Tapi saya takut nantinya hubungan kami tetap tidak direstui. Saya dan Riko akhirnya tetap berpisah. Dan hal itu nantinya akan lebih menyakitkan hati saya, Bu. Sinta, kamu harus memutuskan mana yang kamu pilih, Nak.
Kak Sinta, mana janjinya? Katanya cerita yang kemarin mau dilanjutin sekarang. Iya dong Kak Sinta, cerita lagi. Maaf ya adik-adik, Kak Sinta terlalu asik ngobrol dengan Ibu Nur. Kak Sinta lupa. Terakhir, Kak Sinta cerita apa ya? Romeo dan Juliet. Gimana kalau ceritanya diganti yang lain aja? Emang kenapa sama cerita Romeo dan Juliet? Ceritanya terlalu muram. Nanti kalau dilanjutin, kalian nggak bisa tidur lagi. Ya, Kakak. Tenang aja, Kak Sinta punya cerita yang lebih lucu. Ya, bener Kak. Riz. Siska, kamu tega banget sih. Kamu tega banget merebut kebahagiaan saya. Memang pantas kamu masuk penjara untuk selamanya. Enggak. Saya nggak mau. Perempuan penipu. Kamu sudah membunuh orang, kamu telah menculik istri saya, dan kamu telah menipu si isi rumah ini. Kamu pikir kamu bisa lolos dari ini semua? Hah? Iya? Kamu salah. Asal kamu tahu, saya dan Siska tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini semua. Dan kami akan berusaha agar kamu mendapatkan hukuman yang setimpal. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.